meminta satu siswa untuk membantu ibu menjadi proyek. Ayo, nah. Oke. Materi yang pertama, ibu akan membahas tentang akidah, adab, akhlak pergaulan remaja. Ya. Sebelum pengertian adab, siapa yang di sini sudah tahu dengan pengertian adab terlebih dahulu? Menurut kalian? Belum ada yang tahu. Oke. Adab menurut bahasa yaitu kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Kesopanan itu seperti apa sih? Oke. Adab kesopanan. Biasanya kita dalam bermasyarakat, apalagi dengan remaja dalam masyarakat itu di sini terkadang kesopanan terhadap orang yang lebih tua itu kurang. Itu sopan dalam perkataan, dalam bertingkah laku, kehalusan saat bertutur kata dengan orang yang lebih tua, yang sesama teman, itu harus dibedakan. Kebanyakan remaja yang sekarang itu ada kehalusan terhadap orang yang lebih tua itu kurang. Jadi bagi kita orang yang remaja, kita kan sudah termasuk remaja ya, kehalusan dalam berkata itu tolong diperhatikan. Baik budi pekerti. Baik budi pekerti ini contohnya kita saling tolong menolong sesama teman, orang tua, atau masyarakat. Sedangkan ada menurut istilah tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Berarti pengetahuan yang mampu membedakan mana sifat yang salah, mana sifat yang benar, mana akhlak terpuji, mana akhlak tercela. Oke? Ada pergaulan remaja. Tolong Sofiana bacakan apa ini. Ada pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antar sesama. Oke, itu artinya bentuk kita, sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita, semuanya itu interaksi sosial. Interaksi sosial itu dalam masyarakat atau lingkungan. Perbuatan kita, sikap kita harus menunjukkan kalau kita remaja ya Islamnya. Di mana remaja itu sifat kita, akhlak kita, atau perbuatan kita itu harus berakhlak terpuji. Oke, next. Pengertian akhlak terpuji. Siapa yang tahu akhlak terpuji? Ada yang tahu ya? Di sini akhlak terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama, Allah dan Rasul. Di mana akhlak terpuji ini perbuatan yang jujur, amanah, bertanggung jawab. Di sini adalah perbuatan yang sangat dibenarkan oleh Allah, agama dan syariat Islam ya. Oke, next. Nah, seperti yang terdapat dalam dalil atau hadis yang mana yaitu taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan baik menurut Tirmizi. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hati dalam memilih pergaulan. Banyak remaja yang sekarang ya, pergaulan dia tuh mengikuti trennya zaman sekarang ya, mengikuti edisi-edisi atau program barat. Kita harus
mampu memilih teman, berhati-hati dalam memilih pergaulan. Teman itu mampu menjadi pengaruh besar terhadap pergaulan yang kita alami ya. Hindari pergaulan bebas yang melanggar norma agama. Kita harus mampu menjaga benteng, membentengi hati kita. Jangan sampai kita termasuk dalam hal-hal yang dilarang oleh norma-norma agama. Indahkan segala masukan, saran, dan nasihat. Saran dari siapapun, itu teman, guru, sahabat, ataupun orang tua sekalipun. Kita masukkan apa saja nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Kita telah, kita praktekkan atau kita pahami apa yang telah disarankan atau dinasihatkan. Kuatkan iman dan keyakinan kepada Allah. Perbanyak kita perbanyak. Jangan lupa salat 5 waktunya, puasanya. Jangan sekali-sekali mencoba melakukan hal yang dilarang agama. Jangan sekali-sekali mencoba sesuatu yang dilarang oleh agama. Oke, next. Pentingnya akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini sangat penting bagi kita, apalagi kita seorang remaja, untuk membentengi pergaulan-pergaulan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam ya. Akhlak terpuji ini dimana remaja sekarang tuh belum terdidik dengan ajaran Islam, yang mana pergaulan remaja ini dipengaruhi oleh moderasi Barat, sehingga mereka berpikir bebas dalam perbuatan. Dia seolah-olah ini zaman tren, mengikuti, gimana sih biar kelihatan gaul, matching di depan kawan-kawannya. Nggak usah seperti itu moderasi Barat itu. Kita belajar tentang akhlak dalam pergaulan remaja. Akhlak terpuji ini sangat penting. Tolong diterapkan menjadi dimana harus kita remaja ini harus punya benteng di mana batas-batasan kita dalam melakukan sesuatu. Batasan ini saya harus lakukan, batasan ini tidak boleh saya lakukan, harus mempunyai batas-batasan tertentu. Oke, next. Dampak negatif dalam pergaulan. Hamil di luar nikah. Banyak sekarang hamil di luar nikah, bahkan tetangga kita, bahkan saudara kita. Ada itu hamil di luar nikah. Contohnya ini sangat dampak negatif dalam pergaulan remaja. Jangan sampai kita selalu kita anak remaja hamil di luar nikah. Prestasi sekolah menurun, pasti hamil di luar nikah. Minum-minuman, narkoba, pasti itu prestasi menurun. Dia hanya mementingkan dengan nafsu, dengan keinginan mereka tanpa memikirkan sekolah. Oke, tidak dipandang jelek oleh masyarakat, tentu dipandang jelek oleh masyarakat. Gimana? Kalau kita udah hamil di luar nikah, nggak mungkin orang akan memandang baik dengan kita, memandang buruk dengan kita, memandang jelek. Itu anak si A hamil di luar nikah, pasti masyarakat akan seperti itu. 4. Terjerumus pada rokok, miras, dan narkoba. Kalau kita tidak bisa membentengi diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji tadi, pasti kita akan terjerumus pada rokok, miras, narkoba. Dimana ini sangat sering dilakukan oleh anak-anak remaja sekarang. Tidak memandang itu cewek, cowok, pasti itu ada. Timbul masalah dengan keluarga, pasti. Hamil di luar nikah, keluarga marah, pasti. Sekolah menurun, keluarga, oke. Dipandang jelek oleh masyarakat, keluarga pasti marah. Next.
banyak orang yang lebih dari kita, tapi banyak dia juga tidak memikirkan orang yang di bawah kita. Kita selalu masih mempunyai sedikit rezeki, tolong bagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, banyak sekali di Indonesia orang yang kelaparan, apalagi dengan COVID-19 ya, banyak orang yang tidak bekerja, suruh di rumah, lockdown, dan banyak orang yang kelaparan. Dia kadang mencari rezeki hari ini buat makan hari ini, besok dia mikirnya besok. Jadi itu termasuk orang yang kurang. Berlaku adil kepada siapapun, adil mempunyai apapun itu, dalam segi apapun itu, adil kita. Walaupun hanya sedikit, seperempatnya, dimana kita harus berlaku adil kepada adik kita, misal kepada kakak kita. Next, contoh perilaku tercela. Oke. Tawuran antar pelajar, banyak ini tawuran antar pelajar. SMA ini tidak suka dengan SMA ini, tawuranlah, itu tidak boleh ya. Itu contoh perilaku tercela. Tolong hindari ya tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini kadang menjadi mampu membuat orang itu meninggal kan? Apalagi tawurannya menggunakan senjata tajam. Pergaulan bebas antar lawan jenis. Jangan gitu ya. Jangan ya. Itu tuh ibaratnya zina kan? Zina besar. Apalagi kita kan seorang remaja, kalau itulah pergaulan bebas antara lawan jenis, karena dia tidak bisa membentengi dirinya dengan perilaku yang terpuji. Oke, minum minuman keras dan narkoba. Pasti perilaku tercela. Berjudi, banyak orang yang berjudi sekaya apapun, kalau dia sudah menjiwai atau menyukai dengan berjudi itu, sebanyak apapun yang dia punya, pasti habis rezeki. Pencurian, sering berbohong. Jangan sering berbohong kepada orang tua, karena dengan sedikit pun, apalagi cuma gara-gara duit kita berbohong, jangan ya. Itu termasuk dengan perilaku tercela. Oke, next. Oke, terima kasih ya. Siapa yang dapat menyimpulkan dari pemaparan ibu tadi? Kesimpulannya apa? Nggak ada yang tahu. Oke. Di sini ibu mempunyai ini, ibu bagikan. Kalau nanti kalian tempel, kalian bedakan mana perilaku terpuji, mana perilaku tercela. Tapi tidak boleh sama dengan temannya ya. Oke, dari mulai TK
Ya, perilaku tercela. Berkelahi. Iya. Bisa tolong sebutkan. Perilaku terpuji menurut sesama saudara yang tidak mampu, yang tercela mengganggu kemasaan sholat. Oke, iya. Tempel, langsung tempel. Perilaku terpuji, oke. Oke, berarti kalian paham ya apa yang Ibu terangkan tadi ya. Sama-sama kita beri aplaus kepada diri kita sendiri. Oke, Ibu punya reward. Kalian tadi sudah menjawab dan sudah menempelkan dan itu benar semua. Ibu kasih rewardnya ya. Mana? Sama-sama. Sebelum kita tutup materi kita, ada yang ingin kalian pertanyakan tentang materi tadi? Akhlak dalam pergaulan remaja. Ada? Nggak ada ya? Oke, berarti materi yang Ibu jelaskan tadi cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalam.